Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kita mengenai laporan realisasi anggaran. Yang terhormat, Bapak Gen 3 Muhammad Zairin, SEMAK, CA, CPSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintah pusat. Kelompok kami terdiri dari Mustafa Akmalia, saya sendiri Najila Alfi Ramadhani. Yang ketiga ada Dwi Ratnasari. Yang keempat ada Reza Ayu Lestari. Yang kelima ada Dimas Surya Nugraha. Selanjutnya, latar belakang dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja keuangan Kementerian Perdagangan selama periode tertentu yang diwakili oleh laporan realisasi anggaran. Analisis ini penting karena Kementerian Perdagangan merupakan salah satu kementerian yang berperan penting dalam mengatur dan mempromosikan kegiatan perdagangan di Indonesia, yang saat yang sangat mempengaruhi perekonomian negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana dana yang dialokasikan ke Kementerian Perdagangan telah digunakan dan dijalankan dengan efektif dan efisien. Dengan mengevaluasi kinerja keuangan Kementerian Perdagangan melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat menentukan apakah pengeluaran dan penerimaan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa depan. Adapun tujuan analisis dari laporan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan, yang pertama tujuan utama analisis ini adalah mengevaluasi kinerja keuangan Kementerian Perdagangan selama periode tertentu yang meliputi analisis realisasi anggaran, pengeluaran, dan penerimaan. Analisis ini melakukan penelitian untuk menentukan apakah pengeluaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan dan apakah penerimaan yang diterima telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis ini akan diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk membuat rekomendasi tentang bagaimana Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Kesimpulan dari analisis laporan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan akan memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja keuangan kementerian tersebut, serta tujuan terakhir yaitu dengan memahami bagaimana dana yang dialokasikan telah digunakan dan dijalankan dengan efektif dan efisien, maka dapat dibuat rekomendasi yang lebih baik tentang bagaimana Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan kinerja dan memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat serta perekonomian negara secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustafa. Baik, terima kasih Nazila. Saya akan melanjutkan tentang bab 2, yaitu tentang pembahasan analisis laporan realisasi anggaran. Dalam analisis ini akan dibahas mengenai kinerja Kementerian Perdagangan dalam menjalankan program-programnya sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, serta efektivitas penggunaan anggaran dan tujuan-tujuan yang telah dicapai. Selain itu, juga akan dianalisis hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Kementerian Perdagangan dalam menjalankan program-programnya, serta solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk analisis yang pertama, yaitu apa saja komponen-komponen dan beban dalam laporan realisasi anggaran di Kementerian Perdagangan. Lalu, adakah komponen yang bernilai nol? Untuk komponen yang berada di laporan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan Indonesia, antara lain ada komponen pendapatan di nextnya, pendapatan belanja, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya. Lalu, laporan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan mencakup berbagai komponen pendapatan dan beban yang harus dipahami dengan baik. Komponen pendapatan yang terdapat dalam LRA tersebut
antara lain berasal dari sumber-sumber pendapatan seperti anggaran pemerintah, bantuan luar negeri, pengembangan pihak ketiga, dan pendapatan usaha. Sementara itu, komponen beban dalam LRA Kementerian Perdagangan mencangkup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal lainnya. Belanja LRA Kementerian Perdagangan mencakup pengeluaran untuk membiayai berbagai program dan kegiatan instansi tersebut. Komponen belanja pegawai mencakup gaji dan tunjangan pegawai serta biaya-biaya terkait seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun. Sedangkan komponen belanja barang mencakup pengeluaran untuk pembelian berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Komponen belanja modal dalam LRA Kementerian Perdagangan mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal ini bertujuan untuk memperbaharui peningkatan atau memperluas infrastruktur yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Secara khusus, belanja modal tanah mencakup pengeluaran untuk membeli atau menyewa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi kantor, gudang, atau tempat lainnya yang dibutuhkan oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan belanja modal peralatan dan mesin mencakup pengeluaran untuk membeli atau memperbaharui peralatan dan mesin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional Kementerian Perdagangan. Belanja modal gedung dan bangunan mencakup pengeluaran untuk memperbaiki, memperbarui, atau membangun gedung, jalan, dan bangunan yang digunakan oleh kementerian. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan mencakup pengeluaran untuk memperbaiki, memperbarui, atau membangun jalan, irigasi, dan jaringan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kementerian. Sedangkan belanja modal lainnya mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap lainnya yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan di atas. Lalu, adakah komponen yang bernilai nol? Dalam analisis LRA, instansi tersebut terdapat dua komponen belanja yang bernilai nol, yaitu belanja modal tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Namun, nilai nol pada kedua komponen tersebut tidak berarti bahwa tidak ada pengeluaran atau aktivitas yang dilakukan pada tahun tersebut. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan nilai nol pada kedua komponen tersebut. Yang pertama, ada kemungkinan terdapat kebijakan atau prioritas belanja pada tahun tersebut. Instansi pemerintah mungkin telah memutuskan untuk menunda atau mengurangi belanja pada kedua komponen tersebut dengan alasan tertentu seperti fokus pada program atau proyek yang lebih penting. Yang kedua, yaitu nilai pada kedua komponen tersebut juga dapat disebabkan oleh kekurangan anggaran. Jika anggaran dialokasikan untuk kedua komponen tersebut tidak mencukupi, maka nilai realisasi belanja akan menjadi nol. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perubahan dalam alokasi anggaran atau anggaran yang terdapat kekurangan dalam pengajuan anggaran. Yang ketiga, itu bisa jadi bahwa proyek atau program yang terkait dengan kedua komponen belanja tersebut telah selesai pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun berjalan tidak perlu ada pengeluaran lagi untuk kedua komponen tersebut. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa nilai nol pada kedua komponen belanja tersebut bukan berarti tidak adanya pengeluaran atau aktivitas pada tahun tersebut. Nilai nol tersebut mungkin terjadi karena perubahan kebijakan atau prioritas belanja, kekurangan anggaran atau proyek yang telah selesai pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data LRA tersebut untuk memastikan penyebab nilai nol pada kedua komponen belanja tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya adalah apakah ada kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya, baik dari sisi anggaran ataupun dari sisi realisasi. Jadi berdasarkan dari data yang sudah diberikan, terdapat beberapa kenaikan dan juga penurunan di sisi anggaran ataupun realisasi dari instansi pemerintahan pusat, yaitu Kementerian Perdagangan. Nah, untuk yang pertama itu terdapat penurunan pada pendapatan jasa pelayanan pada kantor dagang dan ekonomi di luar negeri yaitu sebesar 52,20% dari estimasinya yang sebesar sekitar 42,58 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki estimasi sebesar 45,53 miliar rupiah dan realisasi pendapatannya itu sebesar 36,84 miliar rupiah atau sebesar 80,92%. Nah, penurunan ini disebabkan karena ada kebijakan Taiwan dalam pembatasan border serta kebijakan pemberhentian sementara dari pekerja migran Indonesia atau PMI sebagai dampak dari adanya COVID-19. Lalu yang kedua itu terdapat penurunan di realisasi pendapatan denda penyelesaian pelanggaran di bidang perdagangan sebesar 21,35% dari estimasinya sebesar 550 juta rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 8,55%. Lalu yang ketiga, terjadi juga penurunan pada realisasi belanja neto di Kementerian Perdagangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,10% dengan sisa anggaran sebesar 155 miliaran rupiah. Lalu yang keempat, terdapat kenaikan pada realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020, yaitu sebesar 17 miliar rupiah atau 3,56%. Nah, kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti kenaikan belanja gaji dan tunjangan PNS, kenaikan belanja gaji dan tunjangan pejabat, kenaikan belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, lalu juga kenaikan belanja honorarium, dan juga kenaikan belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito. Lalu selanjutnya untuk yang kelima, terjadi penurunan di realisasi belanja barang neto pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,92% dengan realisasi belanjanya itu sebesar 2,34 triliun rupiah atau sebesar 94,88% dari anggarannya yang sebesar 2,47 triliun rupiah pada realisasi belanja barang neto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Lalu ada juga realisasi belanja modal di Kementerian Perdagangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 itu mencapai 123,51 miliaran rupiah atau sebesar 63,13% dari anggarannya yang sebesar 195 miliar rupiah. Lalu juga ada realisasi belanja modal neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu juga mengalami penurunan sebesar 19 miliaran rupiah atau 13,43%. Nah, penurunan-penurunan tersebut itu karena ada pergeseran kebijakan dari pemerintah terkait program pembangunan yang diberikan kepada Kementerian Perdagangan. Lalu berdasarkan data yang tadi di atas itu disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi pendapatan pada pendapatan jasa pelayanan kantor dagang dan ekonomi di luar negeri, serta pendapatan denda penyelesaian pelanggaran di bidang perdagangan dibandingkan dengan tahun 2020. Namun belanja pegawai itu mengalami kenaikan, sedangkan belanja barang dan belanja modal mengalami penurunan. Lalu dari sisi anggaran itu terdapat sisa anggaran pada belanja Kementerian Perdagangan sebesar 155,68 miliar rupiah, namun anggaran belanja modal tidak terpenuhi secara keseluruhan dengan realisasi hanya mencapai 63,13% dari anggaran yang diestimasikan. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana dengan realisasi untuk masing-masing tahun, apakah tercapai, apakah ada realisasi yang kurang ataupun lebih dari yang telah dianggarkan? Dari hasil analisis diketahui bahwa komponen realisasi terdapat pendapatan dan juga beban. Nah, realisasi pendapatan negara Kementerian Perdagangan di tahun 2020 terrealisasi sebesar 99 miliar 235 juta
juta sekian, sedangkan realisasi pendapatan negara Kementerian Perdagangan pada 30 Desember 2021 terrealisasi sebesar 90.750.000 rupiah atau 89,2% dari estimasi pendapatan laporan realisasi anggaran sebesar 1.942 miliar terlihat jika di tahun 2021 realisasi pendapatan tidak tercapai. Nah, diakibatkan dari kurangnya estimasi. Nah, disebabkan antara lain yang pertama itu dari pendapatan jasa dan pelayanan pada kantor dagang dan ekonomi di luar negeri mengalami penurunan sebesar 5,20% dari estimasinya. Nilai tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 yang mempunyai estimasi 80,92% dari realisasi tahun 2020. Nah, penurunan tersebut diakibatkan karena adanya kebijakan Taiwan dalam pembatasan border serta kebijakan pemberhentian sementara pekerja migran Indonesia. Sebagai dampak adanya COVID-19 sehingga menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan dari sisi imigrasi maupun konsuler. Nah, yang kedua itu adanya rendahnya realisasi atas pendapatan denda penyelesaian pelanggaran di bidang perdagangan yang seharusnya diestimasikan sebesar 550 miliar. Namun tetapi hanya terrealisasi sebesar 117.400 miliar atau sebesar 21,35% dari estimasinya. Selanjutnya ada beban realisasi anggaran negara Kementerian Perdagangan kurang maksimal dalam menggunakan anggarannya. Dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwa anggaran yang diestimasikan untuk beban sebesar 3.137 miliar, namun hanya direalisasikan di tahun 2021 sebesar 2.981 miliar. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya belanja modal peralatan dan mesin. Yang kedua, belanja modal gedung, bangunan, dan dalam mengalokasikannya anggaran kurang maksimal. Yang ketiga, belanja pegawai mengalami ketidaktercapaian dalam mengalokasikan anggaran. Yang keempat, dan belanja barang juga mengalami ketidaktercapaian dalam mengalokasikan anggaran. Dalam analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan di tahun 2021 belum tercapai dari sisi pendapatan yang kurang dan dari sisi belanja yang kurang memaksimalkan anggaran. Adapun analisis yang setelah diuraikan, terdapat realisasi pendapatan dan belanja negara perdagangan tahun 2021 yang kurang dan lebih dari hasil analisis itu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pendapatan dari penjualan pemerintah yang bertambah. Awalnya itu tidak diestimasikan, namun di tahun 2021 terrealisasikan. Yang B itu ada pendapatan sewa gedung dan bangunan yang diestimasikan akan memperoleh sebesar 340 juta, namun hanya terrealisasikan sebesar 190 juta, kurang dari yang dianggarkan. Yang C itu pendapatan perizinan di bidang perdagangan juga kurang dari yang dianggarkan. Yang D, pendapatan jasa pelayanan pada kantor perdagangan dan ekonomi luar negeri sudah diestimasikan sebesar 42.585 juta, namun terrealisasikan hanya sebesar 22.230 juta, sangat jauh dari yang diestimasikan. Yang pendapatan dari pemindah tanganan BUMN lainnya diestimasikan lebih dari yang dianggarkan, serta yang F, pendapatan jasa, tenaga, pekerja, dan informasi pada anggaran sebesar 148, namun direalisasikan hanya 450 juta, melebihi yang sudah diestimasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna. Anggaran sebesar 550 juta, namun
direalisasi hanya sebesar 117.400.000, kurang dari yang sudah diestimasikan. Yang H, belanja gaji dan tunjangan PNS dianggarkan sebesar 308 miliar, namun terrealisasikan sebesar 290 miliar rupiah, selisihnya sebesar 14 miliar, kurang dalam memaksimalkan anggaran. Yang I, belanja gaji dan tunjangan pejabat negara dianggarkan sebesar 1 miliar, namun terrealisasikan sebesar 1.400.000 sekian, sesuai dengan yang sudah dianggarkan. Lalu yang J, belanja jasa dianggarkan sebesar 539 miliar dan direalisasikan sebesar 538 miliar. Selisihnya sebesar 575 juta rupiah. Melebihi dari kurang memaksimalkan dalam anggaran. Terus yang K, belanja kontribusi dianggarkan sebesar 42.880 sekian dan direalisasikan sebesar 42.888 sekian, yaitu sebesar 100% dialokasikan. Yang selanjutnya yang L, belanja barang operasional penanganan pandemi COVID-19 dianggarkan sebesar 11.476 sekian dan direalisasikan sebesar 10.758 sekian. Lebih besar 717.000 sekian. Selanjutnya yang M, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah dianggarkan sebesar 13 miliar sekian dan direalisasikan sebesar 13.037 sekian. Sudah dialokasikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah instansi tersebut memperoleh pembiayaan? Dari hasil analisis laporan realisasi anggaran tahun 2021, Kementerian Perdagangan tidak memperoleh pembiayaan. Hanya terdapat pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021. Selanjutnya dijelaskan oleh Dimas. Narasi analisis bebas. Laporan realisasi anggaran adalah salah satu dokumen penting yang disajikan oleh instansi pemerintah untuk memberikan informasi mengenai realisasi anggaran dalam suatu periode. LRA menggambarkan bagaimana anggaran yang telah disetujui dalam satu tahun anggaran telah digunakan dan dipergunakan oleh instansi pemerintah. Dalam LRA, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, seperti komponen pendapatan dan beban. Pendapatan pada LRA mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh instansi pemerintah dalam periode tersebut seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Sedangkan beban mencakup semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam periode tersebut, seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Dalam LRA Kementerian Perdagangan atau Kemendagri, terdapat beberapa komponen pendapatan yang dapat diidentifikasi, seperti pajak, penerimaan lain-lain, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara. Sementara itu, komponen beban terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Dalam LRA tersebut, terdapat juga komponen belanja modal tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang bernilai nol. Namun hal ini tidak selalu berarti bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam bidang tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai nol pada komponen tersebut, seperti perubahan prioritas kebijakan,
perubahan kebijakan pengelolaan anggaran atau masih dalam proses persiapan. Kegiatan di masa mendatang dalam keseluruhan LRA sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran dalam suatu periode dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pengelolaan anggaran di masa yang akan datang. Laporan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencangkup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi pendapatan negara tahun 2021 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar 90 miliar atau mencapai 89,2% dari estimasi pendapatan LRA sebesar 101 miliar. Realisasi belanja negara tahun 2021 adalah sebesar 2 triliun atau mencapai 95,4% dari alokasi anggaran sebesar 3 triliun. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 497 miliar atau 95,42% dari anggarannya. Belanja barang sebesar 2 triliun atau 94,88% dari anggarannya. Dan belanja modal sebesar 140 miliar atau 96,42% dari anggarannya. Sekian analisis dari kelompok 4 mengenai Kementerian Perdagangan Indonesia tahun 2021 tentang bagaimana laporan realisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.